Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran meskipun masih kita lakukan dengan cara virtual. Semoga dengan kegiatan pembelajaran ini kita bisa dimudahkan dalam mencari ilmu, dimudahkan dalam mencari rezeki, mendapat barokah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Eh, Bagaimana kabarnya adik-adik untuk pertemuan kali ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang saja'ah. Mungkin ada dari sebagian kalian memahami apa sih makna dari saja'ah. Nah, saja'ah itu kalau dalam bahasa Arabnya atau secara bahasa, pengertian secara bahasa itu artinya berani atau gagah. Sedangkan secara istilah itu artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Sedangkan kalau menurut saya saja'ah itu apa? Saja'ah itu berani membela kebenaran. Ingat ya, di garis bawahi, berani membela kebenaran. Jadi kalau bukan karena kebenaran, jangan pernah dibela, karena itu bukan termasuk akhlak terpuji, itu termasuk akhlak tercela. Kenapa kok begitu? Ya, ini kembali lagi ke makna dari saja'ah. Saja'ah itu membela kebenaran. Jadi sumber-sumber keberanian manusia itu banyak. Yang pertama, timbulnya rasa keberanian itu karena dia takut kepada Allah. Jadi orang yang takut atau manusia yang takut kepada Allah atau tawaduk kepada Allah, pasti dia berani membela kebenaran. Karena dalam hatinya sudah prinsipnya kulil haqqa walau kana muron, katakan yang hak walau pahit sekalipun, meskipun susah sekalipun, kalau itu benar-benar harus dibela, ya orang yang membela itu pasti akan membelanya. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi orang yang saja'ah itu lebih mencintai akhirat daripada dunia, karena dia berpikir bahwa dunia ini fana, sedangkan akhirat itu tempat paling indah dan tempat paling kekal kelaknya. Jadi setiap langkah kita di dunia nanti ketika kita di akhirat, mulai dari yaumul ba'ats, mulai dari alam kubur sampai hari mizan, itu ada perhitungannya. Yang ketiga, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Jadi orang yang saja'ah itu tidak ragu-ragu dalam membela kebenaran, dan orang saja'ah itu harus mempertimbangkan apa yang harus dibenarkan. Jadi nggak asal tiba-tiba membela orang, ternyata hasilnya orang itu salah. Kita harus mempertimbangkan segala hal dalam membela kebenaran. Yang keempat, sumber keberaniannya itu tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi orang yang saja'ah itu selalu tawakal kepada Allah, bahwa semua qada dan qadarnya, semua perilaku kita di dunia maupun di akhirat itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu macam-macam saja'ah. Saja'ah itu ada dua. Yang pertama saja'ah harbiyah, yang kedua saja'ah nafsiyah. Kalau dalam bahasa Arab, saja'ah harbiyah, harb itu artinya itu perang. Sedangkan saja'ah nafsiyah, nafsi itu berkaitan dengan diri. Jadi kalau di sini itu arti dari saja'ah harbiyah itu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Sedangkan
saja'ah nafsiyah, keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Jadi kalau dilogikakannya, saja'ah harbiyah itu keberanian. Har itu kalau dalam bahasa Arab artinya perang, sedangkan kalau bahasa Indonesia itu kita harus berani membela hak orang lain. Sedangkan kalau nafsi itu berkaitan dengan diri sendiri. Seperti apa saja harbiyah peperangan? Kalau zaman sekarang itu, kalau di daerah kita Pulau Jawa itu sudah tidak ada lagi yang namanya peperangan. Sedangkan kalau di Indonesia itu ada yang namanya UPM, ada yang namanya KKB Papua. Mungkin kalau di media sosial itu mereka cuma memerangi pemerintahan, tapi aslinya kalau di Nduga di Papua itu mereka memerangi rakyat mereka sendiri. Ada yang ditindas, ada yang dibunuh, ada yang diperkosa dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk saja'ah harbiyah. Dan orang-orang tentara nasional kita itu perang ke sana itu bukan membela pemerintahannya, tapi membela hak-hak orang yang ditindas itu. Ya, itu termasuk saja'ah harbiyah. Sedangkan nafsiyah itu saja'ah yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi saja'ah nafsiyah itu membela hak kita sendiri. Seperti apa? Kita ditindas oleh orang lain, itu wajib kita membela diri kita. Atau kita direndahkan oleh orang lain, itu kita harus membela diri kita. Itu termasuk saja'ah nafsiyah. Jadi munculnya saja'ah itu juga dibagi dalam beberapa bentuk. Jadi saja'ah itu sudah dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, keberanian menghadapi musuh. Jadi orang yang saja'ah, orang yang berani membela kebenaran dalam hal apapun, itu harus berani menghadapi musuhnya, tidak pandang bulu. Selama yang dibela itu benar, harus berani. Yang kedua, berani menegakkan kebenaran, pasti, karena konteksnya aja yang kita bahas saja, berani dalam membela kebenaran. Yang ketiga, memiliki daya tahan yang besar. Pasti orang yang saja'ah itu harus memiliki daya tahan yang besar, karena dia mengikuti sesuatu yang baik. Jadi mengikuti akhlak terpuji. Akhlak terpujinya itu apa ya? Ini saja'ah membela kebenaran. Yang selanjutnya, kemampuan menjaga rahasia. Wajib bagi orang yang menerapkan sikap saja'ah pada dirinya itu harus bisa menjaga rahasia. Yang kelima itu mengendalikan nafsu. Jadi orang yang saja'ah harus bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Jadi kalau kita mau saja menerapkan saja dalam lingkungan kita, dalam diri kita, kita harus melihat konteksnya dulu. Jangan tiba-tiba kita langsung tiba-tiba wes iku salah. Nggak boleh gitu. Kita harus bisa mengendalikan yang namanya nafsu. Kita harus mempertimbangkan segala hal sebelum mempraktekkan sikap saja'ah itu. Yang keenam itu mengakui kesalahan. Jadi orang yang saja'ah harus berani mengakui kesalahannya, tapi mereka harus berani membela kebenaran. Yang terakhir, bersikap objektif pada diri sendiri. Di sini maksudnya bersikap objektif itu orang yang saja'ah itu kan berani membela kebenaran, tapi dia harus berani ketika salah dibenarkan oleh orang lain. Ya seperti itu. Jadi orang yang saja'ah itu harus berani membela kebenaran, tapi ketika membuat kesalahan harus berani dibenarkan oleh orang lain, harus menerima. Hikmah perilaku saja'ah. Hikmah perilaku saja'ah itu banyak sekali. Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak sesuai tempatnya. Ya, itu tugasnya saja'ah atau hikmah dari saja'ah. Jadi orang yang saja'ah itu dapat menempatkan perkataan yang bijak sesuai dengan tempatnya. Dan apa hukumnya? Wajib. Yang kedua, bertindak secara jujur dimanapun dia berada. Orang yang saja'ah harus berani bertindak jujur karena sudah dalam hatinya, karena dia itu menerapkan sikap
sajaah karena Allah harus menerapkan kulil haqqa walau kana muran. Jadi katakan yang hak walau pahit sekalipun, meskipun pahit harus dikatakan. Yang ketiga, tidak ragu-ragu dengan kebenaran yang dilakukan walaupun beresiko. Jadi orang yang sajaah itu harus bukan harus apa ya, ketika sajaah itu tidak ragu-ragu dalam membela kebenaran, karena yang dibela saja kebenaran, kenapa harus ragu? Yang keempat, dapat menempatkan pembicaraan sesuai kondisinya. Jadi orang yang saja tidak syukur jeplak, tidak syukur ngomong, harus melihat fakta yang ada. Itu namanya orang saja. Yang kelima, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah, bahwa kebatilan akan lenyap. Jadi yakin, harus tawakal kepada Allah. Orang saja yang saja harus tawakal kepada Allah karena dia yakin bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan masalah besar pun kita akan ditolong oleh Allah. Yang terakhir mungkin ini ya, hubungan sajaah dengan kejujuran. Hubungan antara sajaah dengan kejujuran itu sangat erat sekali. Orang yang sajaah itu harus jujur, sedangkan orang yang jujur harus sajaah. Karena antara sajaah dengan kejujuran ini saling berhubungan. Sajaah tanpa kejujuran itu bagaikan minum tanpa gelas, sedangkan kejujuran tanpa sajaah itu sama, bagaikan minum tanpa gelas. Jadi semuanya saling terikat. Jadi orang yang sajaah itu harus jujur, orang yang jujur harus sajaah. Karena kenapa? Sajaah itu tidak mudah. Sedangkan jujur pun juga tidak mudah. Karena dengan jujur itu, meskipun perkataan apapun, masalah apapun, kita harus katakan sesuai fakta yang ada. Yang pertama, hubungan antara sajaah dan kejujuran. Yang pertama itu konsisten menyuarakan kebenaran. Jadi antara orang yang sajaah dan menerapkan sikap sajaah dan orang yang menerapkan sikap kejujuran itu harus konsisten dalam menyuarakan kebenaran, meskipun di hadapan penguasa zalim. Seperti zaman sekarang, itu banyak pemerintahan, pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan jargon-jargonnya ketika pemilihan. Itu bagaimana? Ya, kita harus kritik, karena kita ini negara demokrasi. Dan di situ penerapan kita dalam menerapkan sikap sajaah. Yang selanjutnya, setiap manusia pasti pernah bersalah, pasti. Setiap manusia pasti pernah bersalah. Sekelas Nabi Adam dan Siti Hawa pun pernah bersalah kepada Allah. Ketika itu Nabi Adam sama Ibu Hawa atau Siti Hawa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mendekati buah kuldi ketika di surga. Dan ketika itu ada bujuk rayu setan atau iblis. Dan ketika itu Nabi Adam kuat imannya, digoda oleh iblis. Tapi Nabi Adam tidak tergoda. Kemudian iblis tidak kuat menggoda Nabi Adam. Kemudian menggodalah Ibu Hawa atau Siti Hawa. Dan kemudian karena bujuk rayu si iblis itu, Ibu Hawa tergoda untuk mendekati dan memakan buah kuldi. Kemudian Allah murka kepada Nabi Adam. Tapi kenapa? Meskipun iblis yang menggoda Ibu Hawa, tapi Nabi Adam mengakui akan kesalahannya. Nah, itu namanya sajaah, berani membela kebenaran dalam hal apapun. Prinsipnya sudah kulil haqqa walau kana muron. Jadi meskipun itu yang sekelas Nabi Adam pun pasti pernah membuat kesalahan. Yang ketiga, selalu senang berbuat baik. Ya pasti namanya saja sih akhlak terpuji. Sajaah ini kan termasuk akhlak terpuji, bukan akhlak tercela. Akhlak tercelanya lawan kata dari sajaah itu al-jubnu atau pengecut. Kalau sajaah sendiri kan berani. Kalau al-jubnu itu namanya pengecut. Jadi orang yang sajaah itu pasti selalu senang berbuat baik karena sikapnya saja sikap terpuji. Dan sikap ini timbul karena dia
takut kepada Allah. Jadi karena pada dasarnya setiap manusia itu akan senang jika diperlakukan secara jujur. Sebaliknya, sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi. Ya pasti ketika manusia dibohongi oleh manusia lainnya pasti benci. Tapi ketika manusia dibaiki, dijujuri oleh orang lain, pasti mereka itu senang. Mungkin dari sini penjelasan materi saya tentang materi kali ini tentang saja'ah. Nanti kalau tidak ada yang tidak paham silakan ditanyakan di WA group atau bisa PC pribadi kepada saya. Mungkin cukup sekian dari video yang saya buat kali ini. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.